Saya akan menjelaskan bab 14, yaitu kecerdasan buatan. Sejarah kecerdasan buatan yaitu pertamanya ditemukan oleh Joel Moses, yaitu kekuatan pertimbangan simbolis untuk mengintegrasikan masalah di dalam program management. Faham secara garis besar yaitu kecerdasan komputasional, yaitu kecerdasan yang melibatkan pengembangan atau pembelajaran interaktif, misalnya penahanan parameter seperti dalam sistem koneksi. Dan ada juga AI konvensional, yaitu kebanyakan melibatkan metode-metode yang sekarang yang diklasifikasikan sebagai pembelajaran mesin. Filosofi yaitu perdebatan tentang AI yang kuat dengan AI yang lemah, yaitu hal ini melibatkan filsafat pemikiran dari masalah pikiran dari tubuh. Dalam konteks sejarah, pada awal abad 17, René Descartes menemukan bahwa tubuh hewan bukanlah apa-apa melainkan hanya mesin-mesin yang rumit. Dalam fiksi sains juga umumnya AI yaitu yang dilogika sebagai kekuatan masa depan yang akan mencoba menggulingkan otoritas manusia seperti dalam hal 9000 Skynet. Selanjutnya perkembangan intelijensi buatan. Pada tahun 1774, seorang penemu dari Prancis, Pierre-Jacques Dreux, pada masa itu dia mencengangkan masyarakat Eropa dengan suatu automation berukuran sekitar. Namun, apakah seorang anak laki-laki yang dapat duduk AI dan dapat didefinisikan sebagai suatu mesin atau alat pintar yang dapat melakukan suatu tugas bila mana tugas tersebut dilakukan oleh manusia, tetapi dibutuhkan suatu kepintaran untuk melakukannya. AI umumnya mirip dengan robot. Robot adalah suatu mesin yang dapat diarahkan untuk mengerjakan bermacam-macam tugas tanpa campur tangan lagi dari manusia. Secara ideal, robot diharapkan dapat melihat, mendengar, menganalisa lingkungan, yang dapat melakukan tindakan-tindakan terprogram. Namun ada juga dalam penggolongan robot. Yang pertama ada motion math. Yang kedua ada speech recognition. Itu adalah kecerdasan buatan dalam bahasa Inggris yang didefinisikan sebagai kecerdasan yang ditunjukkan oleh suatu entitas buatan. Selanjutnya ada the Rhino Charger. Selanjutnya robot industri atau industrial robot. Selanjutnya ada Pra-FC. Robot ini mempunyai daya angkat sebesar 1 ton. Kemampuan ini dapat digunakan untuk memindahkan sebuah mesin mobil atau benda berat lainnya selama proses induksi. Selanjutnya ada Cibotet P15 dan juga ada Cincinnati atau milik Claron. Selanjutnya ada Rhino Robot XR2 System. Dan juga ada robot pendidikan. Robot ini dikembangkan untuk tujuan membantu dalam mengajar dengan operal dan penggunaan dari robot industri. Contoh-contoh robot pendidikan yaitu ada 3, seperti di gambar. Selanjutnya ada IBM Assembly Robot. Ini adalah robot industri yang dikembangkan oleh IBM untuk membantu dalam proses perakitan dan manufaktur. Robot ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, kecepatan dalam proses produksi. Selanjutnya ada GMV Robots. Ini adalah robot industri yang dikembangkan oleh perusahaan joint venture antara General Motors yaitu GM. Itu adalah sebuah perusahaan Jepang yang terkenal dalam bidang otomasi industri. GMV Robot dirancang untuk membantu dalam proses manufaktur dan produksi di berbagai industri. Lalu ada juga PUMA, yaitu Programmable Universal Machine for Assembly model 50. Ini adalah robot industri yang dikembangkan oleh Unimation, sebuah perusahaan yang terkenal dalam bidang robotika industri. Puma model 50 adalah salah satu model robot Puma yang paling populer dan banyak digunakan dalam industri. Kemampuan-kemampuannya yaitu perakitan yang presisi. Robot ini dapat melakukan tugas perakitan dengan tingkat akurasi yang tinggi, serta juga fleksibilitas dan 6 sumbu gerakan. Manfaatnya yaitu meningkatkan efisiensi dan meningkatkan kualitas.
Dan juga ada Prab model 4200. Robot ini dibuat oleh Prab Robots dengan daya angkatnya sebesar 75 pound atau sekitar dengan 34.002 kg. Robot ini dibuat secara horizontal sebesar 250 derajat. Lalu ada juga Microbot. Microbot adalah robot kecil yang dirancang untuk melakukan tugas-tugas spesifik dalam skala kecil. Microbot dapat digunakan dalam berbagai bidang seperti kedokteran, industri, penelitian. Microbot juga memiliki karakteristik seperti ukurannya yang kecil, kemampuannya manipulasi, dan kontrol yang akurat. Berikut adalah contoh sistem dalam expert system. Yang pertama ada Machismo, yang kedua ada Micin, yang ketiga ada Caduceus, yang keempat ada Puff, yang kelima ada Prospector, yang keenam ada Dendral. Itu adalah pengertiannya. Yang terakhir ada Hero 1. Robot ini dibuat oleh Head Zenith yang merupakan robot dapat bergerak untuk dirancang membantu mempelajari robot industri. Robot ini mempunyai beberapa unit sensor. Unit sensor ini dapat mendeteksi gerak, mengukur jarak sampai 15 feet, mendeteksi perubahan tingkat cahaya, membedakan dua buah suku kata untuk menggunakan speech synthesizer sehingga dapat berbicara. Hero One juga dilengkapi dengan touch pedal. Sekian video saya, terima kasih.